Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat salam siang. sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada Jumat siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kegiatan ngeteh ngobrol tentang teknologi dengan Pakmu, dengan saya Pak Muhammad. Siang ini spesial banget karena ini adalah kolaborasi dengan kegiatan ngobrol asik yang dikelola oleh teman-teman di kantor pelayanan pajak Pratama Tarakan. Olehnya itu maka narasumber saya juga siang ini spesial banget. Kita kedatangan tamu masih muda, ganteng gitu ya. Waduh, ternyata usianya lebih muda dari saya, jauh sekali mudanya. Beliau Pak Rahmadi, panggilannya Adi. Betul. Apa kabar Pak Rahmadi? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak ya? Iya Pak. Semoga Bapak dan keluarga teman-teman di kantor pajak sehat senantiasa dalam menjalankan amanah tugas mengemban pengelolaan pajak di Indonesia. Ya. Baik Pak, ini kita ada di kampus teknologi Pak. Mahasiswa STIMIK PPKIA totalnya 800 Pak. Ya, kami punya dosen, pegawai itu 57. Pegawai tidak tetap ada 13 kurang lebih ya. Nah, sehingga kenapa kegiatan ini penting kita laksanakan sebagai bentuk edukasi kepada sivitas akademik di STIMIK PPKIA. Iya. Supaya melek pajak Pak. Pajak, Ya, melek pajak, melek teknologi gitu ya. Betul. Kalau kami sudah melek teknologi, tinggal di melek pajaknya lagi. Kemudian teman-teman di luar sana yang sudah melek pajak supaya melek teknologi, yang tidak melek teknologi dan pajak supaya melek teknologi dan pajak. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tema kita pada siang ini adalah peran teknologi informasi dalam kepatuhan wajib pajak. Siapa itu wajib pajak? Nanti kita diskusi dengan Pak Adi, panggilan beliau. Betul. Ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Indonesia itu membangun dengan pajak. Olehnya itu setiap anak bangsa yang memiliki NPWP wajib melakukan pembayaran pajak untuk individu atau orang pribadi. Untuk instansi dan lembaga juga demikian, nanti akan disampaikan oleh beliau. Di pajak itu ternyata ada tagline. Dulu saya ingat tagline-nya pajak Pak Adi. Tolong kalau saya salah diingatkan Pak. Dulu tagline-nya pajak saya ingat itu apa itu namanya? Orang bijak taat pajak. Betul. Itu Pak ya? Iya. Habis itu ada lagi tagline-nya kalau tidak salah, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Betul. Nah, apa masih itu Pak atau sudah ganti? Sekarang sudah ada update-nya lagi Pak. Update. Apa ini Pak yang update Pak? Yang terbaru pajak kuat Indonesia maju. Ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau lihat Indonesia ini maju, mau lihat Indonesia ini sukses ke depan, maka pajaknya harus kuat. Siapa itu? Kita wajib pajak supaya taat pajak, ya. Lunasi pajaknya untuk membangun Indonesia ke depan. Baik, Pak Adi. Kita kalau ngomong pajak nih Pak, nanti kita ngomong ke teknologinya Pak ya, tapi kita ngomong awal-awal dulu nih Pak, supaya semakin dekat dengan audiens kita, mahasiswa, Bapak Ibu yang menyaksikan acara kita ini. Kenalan dulu kita Pak. Baik Pak. Ya, Pak Adi ini aslinya dari mana, kemudian bisa sampai berlayar ke kota Kalimantan bagian ujung. Gimana ceritanya nih Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang audiens dan Pak Mu. Siap. Terima kasih telah mengundang kami dari KPP Pratama Tarakan dalam podcast ngeteh ya, ngobrol tentang teknologi. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Asyidi Khalid, bisa dipanggil Adi. Ya. Saya berasal dari kota Jombang, Jawa Timur. Teman-teman yang di Jombang, ini temannya. Ya, jadi saya sudah ditugaskan kurang lebih Pak Mu ya di Pulau Tarakan ini ada 2 kantor, yakni dari KPP Pratama Tanjung Redep dan KPP Pratama Tarakan sudah memasuki tahun ke-7. Tahun ke-7? Iya, dari 2017 sudah. Baik, semoga betah Pak di Kalimantan. Sudah. Baik. Tadi Bapak nyinggung nih masalah KPP Pratama Tarakan dan Tanjung Redep. Saya juga kalau kantor pajak tuh ada 2 tuh Pak tulisannya Pak. Boleh dijelasin Pak ini kepada audiens, ini bedanya apa ini? Oh iya, ya Pak Mu ya. Sudah jelas Pak Mu ya, dari namanya, dari nomenklatur nama itu sudah tertera. Iya, itu terkait kewenangan wilayah kerja. Yang KPP Pratama Tanjung Redep menaungi Kabupaten Berau,
Ya, ada 4 kabupaten yang utamanya ada di Berau, Tanjung Selor atau Bulungan, Kabupaten Bulungan, Malinau, KPT. Gitu. Ya, jadi ada 4 domisili kabupaten. kantornya di sini. Di sini, Oh, ya, ya, karena oke. kan ada di Pulau Bunyu juga. Ada di Pulau Bunyu juga. Itu masuk ke Kabupaten Bulungan. Jadi ditaruh di tengah-tengah agar mudah aksesnya. Lalu untuk KPP Pratama Tarakan itu wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik juga termasuk Kabupaten Nunukan Pak ya, Iya, kan? Kota Sebatik. Tarakan. Oh, Iya, berarti gitu. satu kota satu kabupaten. Satu kota satu kabupaten. Kayaknya Gitu, Pak. banyak nih wajib pajaknya karena Iya. jumlah penduduknya juga banyak, Pak. Juga banyak. Ya, di data kami Tarakan itu Pak jumlah penduduknya 257.000 jiwa ya. Data Capil tahun 2023. Baik Pak, dijelasin sedikit Pak kepada kami, pada audiens supaya kami juga melek pajak. Jadi melek pajak itu bukan berarti harus taat pajak, bukan harus definisi pajak yang simpel, tapi mengetahui kantor pelayanan pajak Pratama. Nah, supaya kita juga melek kantor pajak, apa maksudnya nih Pak? Atau memang ini ada levelnya juga kantor pajak sehingga dikasih nama seperti itu? Betul, iya, betul sekali Pak. Jadi gini, untuk kita sebutnya agar lebih dekat dengan audiens Pak Muya, Iya, dekat iya, lebih dengan masyarakat, iya. kita menyebutnya ini kawan pajak. Kawan Gitu, pajak. iya. Saya dapat istilah siang ini, Istilah, kawan iya, pajak. Kawan pajak. Jadi kami memanggil masyarakat agar lebih dekat itu yakni dengan sebutan kawan pajak ya. Dari ininya Pak Muya, kalau untuk kantor pajak, nah kalau untuk pajak ini biasanya masyarakat yang awam ini pasti udah ngeluh gitu kan ya. Betul. Udah aduh pajak lagi Ya, nah, betul, gitu. betul. Pasti seperti itu. Iya, betul ya. Padahal kehadiran kami ini justru melayani gitu Pak ya, karena sudah jelas dulu pernah Pak dirubah ya. Kalau dulu kan namanya inspeksi pajak Pak, Betul. ya. Kesannya menakutkan. Menakutkan banget, Iya. inspeksi gitu. Inspeksi menakutkan. diperiksa terus Iya, ya iya. gitu. Kalau sekarang pelayanan. Pelayanan. Gitu. Nah, pelayanan ini yakni tujuannya itu Pak untuk kita dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi masyarakat ini jangan takut Ya, gitu. ya. Kehadiran kita ini sebenarnya bukan untuk mengasihi kah atau untuk menakuti Kak, tidak. Kehadiran kami itu sebenarnya mendampingi Pak. Ya. Gitu, mendampingi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu untuk kelas pelayanannya Pak, memang sangat betul. Kenapa dinamai KPP Pratama Pak ya? Nah itu Pratama dari kata pertama artinya perwakilan yang di garis depan ini untuk masyarakat yang pertama Pak. Pertama. Gitu. Di tiap kabupaten ada yang Kabupaten kota. Pratama iya Ya, gitu. oke. Lalu ada tingkatan lagi di atas Pratama. Nah ini untuk yang udah advance nih Pak wajib pajaknya wajib gitu, pajak. seperti Ya, ya, ya. perusahaan yang udah besar atau orang pribadi yang usahanya juga sudah besar itu kepada Madya. Madya. Kalau di provinsi kita Kalimantan Timur dan Utara ada satu di Balikpapan. Balikpapan. Iya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jelas pembukaan kita, diskusi kita awal-awal ini udah jelas tentang itu tadi. Saya ingatkan lagi bahwa pajak kuat Indonesia maju. Ya, baik Pak. Kita masuk ke IT sedikit nih Pak. Boleh. Kami ini kan kampus IT Pak. Ya. Jumlah penduduk Indonesia menurut data yang kami punya itu Pak 279,5 juta. 79% sekian itu adalah pengguna internet di Indonesia. Iya. Jadi artinya banyak sekali nih potensi pengguna internet di Indonesia, sangat tinggi begitu. Kemudian kita dihadapkan dengan sekarang namanya zaman milenial. Milenial. Kita dihadapkan dengan generasi Z, Gen Z ya. generasi X gitu ya, kaum milenial dan sebagainya. Baik. Nah sehingga mau tidak mau ya tidak atau tidak suka kan pajak harus bertransformasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Nah tadi itu kan kantor pelayanan, meningkatkan pelayanan. Nah kita dihadapkan pada tantangan kemajuan teknologi informasi. Nah bagaimana kantor pajak menyikapi kemajuan teknologi informasi ini dalam tema kita tadi itu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Betul. Iya Pak. Sejalan dengan kemajuan teknologi Pak Moya. Ya. Kami juga terus bertransformasi, memperbaiki pelayanan yang kami miliki Pak gitu. Yang dulunya suka ngisi kertas, ngisi SPT, ngantri lagi Pak. Iya, ngantri apalagi itu Pak ya. Sekarang sudah paperless kita gitu ya, bertransformasi pengisiannya melalui media elektronik yang sering digunakan melalui smartphone gitu, melalui laptop atau formulir elektronik yang berformat PDF. Kita menggunakan
software-software yang mudah dijangkau oleh masyarakat juga betul. gitu transformasinya. Jadi kita yang beralih dari pengisian kertas menjadi paperless, menjadi teknologi seperti itu. Lalu sistem pembayaran juga ini Pak Mung, gitu kan. Dulu kita harus datang ke kantor, bikin 5 lembar, terus dicap di bank, tanda tangan. Waduh. Sekarang cukup bisa lewat m-banking, e-tax, atau bisa datang langsung ke payment point. Iya, bisa langsung ke bank atau ke kantor pos seperti itu. Jadi, kalau ada masyarakat yang kesulitan pelayanan pajak, ngantri lama, sudah tidak boleh mengeluh tentang itu. Betul. Karena kantor pelayanan pajak sudah meningkatkan pelayanannya mengikuti kemajuan teknologi digital. Bisa disebutkan aja Pak, layanan-layanan apa aja yang kemudian menyebabkan transformasi digital kantor pelayanan pajak? Saya tahunya tuh ada e-fin, ada apa lagi, e-billing. Apa aja nih Pak? Kemudian mungkin bisa jelaskan kepada teman-teman audiens, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa nih khususnya, karena setelah lulus pasti jadi wajib pajak nih. Apa kawan pajaknya? Ini pasti menjadi ini Pak, subjek pajak. Subjek pajak, prioritas. Subjek pajak, Baik, ini Pak, yang garis besarnya Pak terkait kewajiban. Pasti pertama e-filing Pak. E-filing. Apa ini Pak? E-filing ini tempat untuk melaporkan SPT tahunan. SPT tahunan, SPT tahunan. Artinya kita pasti setiap tahun atau untuk yang berkewajiban per bulan itu akan berhadapan dengan e-filing. Gitu Pak ya. Nah, lalu ada e-bupot atau elektronik bukti potong. Iya, jadi untuk perusahaan yang melakukan kegiatan potong pungut. Potong pungut namanya. Potong pungut Pak ya, potput itu bisa menggunakan aplikasi e-bupot. Itu di akun DJP online semua ini Pak ya. Online semua ya. Online semua. Satu akun DJP online. Lalu ada e-billing tadi Pak. E-billing. Apabila kita pengen membayar secara mandiri Pak di m-banking aplikasi ini Pak ya, perbankan sudah bisa mobile banking sudah bisa. Kita masuk akun e-billing, bikin kode bayarnya, langsung bayar di aplikasi banking. Mudah banget Pak ya. Sudah nggak perlu kemana-mana. Bisa nyelesain. Betul. Nah, di tahapan yang semua Bapak jelaskan tadi itu tentunya dia harus membuat NPWP. Lebih dulu Pak ya. Lebih dulu NPWP. Bikin NPWP. Gimana nih Pak tahapannya bikin? Sebelum nanti kita bahas apa tuh namanya pemadanan nih ke NPWP gitu kan. Otomatis tadi wajib pajak tadi itu dengan segala nama elektronik tadi itu kan dia harus bikin NPWP dulu. Nah, ada layanan digitalnya Pak? Ada. Baik. Untuk kawan pajak atau ini subjek pajak pemula. Subjek pajak ini yang pertama ini saya lupa istilahnya. Jadi sasaran subjek pajak ini, jadi itu nanti apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif menjadi wajib pajak, itu nanti kawan pajak jangan lupa mendaftarkan dirinya. Syarat subjektifnya pasti Pak warga negara Indonesia, memiliki penghasilan, dan sudah berusia 18 itu Pak ya. Subjeknya. Nah, lalu objeknya tadi itu yang kalau ada pekerjaan penghasilannya tadi. Nah, sudah memenuhi itu artinya sudah bisa mendapatkan NPWP dengan cara nanti bisa mendaftarkan langsung melalui online di irek.pajak.go.id. Itu bisa. Nah, tadi Bapak ngomong nih Pak tentang penghasilan. Nah, ini juga agak sensitif nih penghasilan. Pasti kalau saya kuliah nanti malam nih di kelas saya pasti mahasiswa nanya, Pak, penghasilan yang berapa sih Pak yang kena pajak? Mungkin ada penjelasan singkat. Ada singkatnya. Gini, untuk penghasilan pekerja Pak ya, artinya ini yang siap bekerja. Karena di pajak itu ada perbedaan Pak untuk orang pribadi bekerja dengan wira swasta. Untuk yang bekerja ini dikenai pajak setelah penghasilannya melewati 4.500.000 per bulan. Wajib kena pajak. Sudah bisa dihitung. Pajak. Dengan nanti dilihat dulu Pak ya statusnya sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah mah beda lagi, bisa naik. Batasnya bisa naik. Gitu. Nggak 4,5 juta gitu. Kalau masih single terus bekerja tidak ada tanggungan gitu Pak ya. Tidak ada pembeda profesi pekerjaan apapun. Tidak ada. Oke, jadi teman-teman sekalian cukup jelas ya. Penghasilan 4,5 juta ya. Jangan penghasilannya 6 juta ditulisnya 3 juta supaya tidak kena pajak. Itu tidak bisa membangun Indonesia ke depan. Baik, saya panggil Pak apa Mas nih ya? Mas aja. Mas Adi. Oke, Mas Adi. Oke. Berapa jumlah
wajib pajak Mas yang ditangani selama ini? Iya, untuk wajib pajak aktif dari KPP Pratama Tarakan sekitar 160.000 Pak ya. 160.000. Iya. Bukan angka yang sedikit itu. Bukan angka yang sedikit ya, Pak. Bukan angka yang sedikit. Ini kalau masih dilayani dengan sistem manual. Waduh, selesai Pak. Kemarin pelaporan nilai tahunan, waduh macet itu kantor. Pak, mohon izin. Kami mengundang Bapak ke sini kan juga sebagai bentuk edukasi ya kepada teman-teman mahasiswa. Apa usaha edukasi lain Pak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak? Kan pastinya kan pinginnya tiap tahun itu jumlah wajib pajak pasti meningkat nih. Harapannya kan pasti begitu ya, karena usia 17 jadi 18, yang tadi tidak bekerja jadi bekerja, yang tadi tidak punya perusahaan jadi punya perusahaan, kemudian jadi wajib pajak begitu ya. Nah, kemudian kan supaya penghasilan pajak tadi maksimal untuk membangun Indonesia lebih baik begitu kan, pasti kan perlu edukasi yang masif kepada semua anak bangsa supaya melek pajak. Ya, usaha apa aja Pak yang dilakukan selain datang ke PPKI ini, acara ngeteh gitu Pak? Ya. Baik Pak, selama ini Pak yang sudah kami lakukan ada beberapa kegiatan, termasuk kita mendampingi ini Pak, sudah menyinggung atau memperkenalkan pajak sejak dini kepada pelajar Pak. Kepada pelajar SD dan SMP. Iya, programnya itu TGTS Pak, Tax Go to School. Tax Go to School. Belum ada Tax Go to Kampus. Ada. Iya, kita juga sudah ada. Beberapa kemarin ke Universitas Borneo. Oke. Nanti saya tugaskan teman-teman panitia penerimaan maba supaya nanti ospek tahun ini mengundang teman-teman dari pajak untuk menyampaikan edukasi di hadapan calon mahasiswa baru. Kayak gitu. Betul Pak. Oke, lanjut Pak. Mungkin ada lanjutannya? Jadi kami sudah ini gimana Pak ya? Kami mengenalkan pajak ya, mengenalkan, bukan langsung kami mendoktrin. Iya, kan kesannya kenapa sih pajak kok sampai ke SD? Tidak, kami mengenalkan terkait ini jalan yang aspal siapa sih Dek? Nah, seperti itu. Jadi mereka nanti akan tertrigger Pak, atau akan terpacu, oh iya ini ternyata dibiayain oleh APBN. Ya, sumber APBN ditopang oleh 80% oleh pajak. Oleh pajak. Iya. Ini termasuk apa? Seperti ini Pak ya, sumbang silang ya. Jadi kita menanamkan kesepahaman dulu nih. Kalau ini memang dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi free rider atau penumpang gelap Pak. Kita menikmati hasilnya tapi kita tidak berkontribusi. Begitu jalanannya jelek komplain. Tapi dia tidak pernah bayar pajak. Oke. Itu. Pak, ngomong pajak nih, saya jadi ingat ini. Saya jadi ingat kuliah saya bulan puasa yang lalu. Ada mahasiswa bertanya di dalam kelas pada saya, Pak, dulu kan PPN itu 10% Pak. Kan naik nih Pak jadi 11%. Katanya 1 Januari 2025 mau naik lagi Pak jadi 12%. Boleh dikasih penjelasan Pak kepada audiens kami semua, kenapa seperti itu? Iya, baik Pak. Itu kenaikan tarif PPN Pak, itu sudah tertuang di dalam UU HPP Pak ya. Ya Pak, punya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Artinya kita merefresh peraturan sejalan dengan perkembangan dari ini Pak, apa ya, keuangan dan ekonomi gitu. Kita perkembangan keuangan dan ekonomi termasuk globalisasi global ya. Dan masuk ke sistem lah seperti itu. Nah, itu juga dihitung sudah ada inflasinya gitu kan. Terus lalu growth, pertumbuhan dari perdagangan neracanya secara global Pak ya. Jadi itu nanti kalau kenapa kok ada kenaikan ya, kita menyamakan terkait tingkat konsumsinya juga. Iya, karena PPN kan sebenarnya Pak itu kan itu ya fungsinya sebagai regulator Pak ya, untuk membatasi tingkat konsumsi. Iya, betul. Gitu kan. Kalau tidak dibatasi nanti. Karena kan pada PPN itu sebenarnya yang dikenakan tuh pada rantai distribusi terakhir, artinya konsumen. Ya, gitu. Konsumen, betul. Nah, agar konsumen tidak terlalu banyak menggunakan itu, makanya kita regulasi. Tapi 2025 naik Pak lagi 12%. Iya, naik 12%. Itu bukan baru-baru ini Pak peraturannya sudah tertuang di UHPP 2021. Jadi teman-teman sekalian, kenaikan PPN itu bukan kemauan kantor pajak. Kenaikan PPN itu 10 ke 11, 11 ke 12 nanti itu adalah undang-undang. Undang-undang itu adalah dibahas oleh teman-teman di Dewan Wakil kita yang ada di Senayan atas pembahasan dengan pemerintah. Nah, teman-teman di kantor pajak yang ada di wilayah masing-masing kita itu tugasnya hanya melaksanakan kebijakan undang-undang supaya kita tidak salah paham. Nah, seperti itu.
Baik Pak, diskusi kita kayaknya semakin lama semakin hangat ini Pak. Ya, kita masuk ke ini Pak, pembahasan tentang implementasi teknologi informasi terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya begini, dengan adanya penggunaan aplikasi IT tadi, beberapa aplikasi digital tadi itu, otomatis kan tujuannya adalah supaya kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Ya, betul, bisa dijelaskan Pak, apakah memang selama ini sudah digunakan kepatuhan pajak semakin meningkat, sudah ada datanya, kemudian apa saja misalnya tadi disebutkan tuh ESPT ya, e-tax ya kalau tidak salah ya, ternyata ini mampu meningkatkan, seperti sejauh apa implementasi ini di lapangan? Ya baik, syukur alhamdulillah Pak Mo, kawan pajak. Ya, kawan pajak. Dan khususnya generasi milenial Gen Z, milenial Z ini sudah memanfaatkan transformasi yang kita berikan juga gitu. Artinya kita lihat dari persentase pelaporan kepatuhan gitu Pak Mu ya. Pelaporan kepatuhan yang menggunakan e-filing itu meningkat. Ya, meningkat ya. Oke. Iya, itu sudah dimanfaatkan. Artinya teman-teman kawan pajak, masyarakat luas juga sudah menggunakan pelaporan SPT menggunakan elektronik. E-filing, ISPT, itu juga pembayarannya melalui sarana elektronik juga, e-billing gitu Pak Mu ya, e-tax, payment pointnya langsung di tempat, mereka langsung menggunakan. Jadi untuk yang zaman dulu manual itu ya, pakai stempel gitu, setor uang, menggunakan tulisan, sudah tidak digunakan. Itu uangnya aja udah lama gitu ya. Udah lama gitu. Jadi teman-teman dan kan pajak semua dengan persentase kepatuhan yang meningkat menggunakan elektronik, artinya sudah memanfaatkan transformasi digital yang kita berikan juga. Pak, kalau di mata kuliah saya, kalau kuliah di kelas itu kita bahas tentang IT, teknologi, ilmu komunikasi dan sebagainya. Pasti kita bicaranya positif negatif. Inilah dampak positif kemajuan teknologi, inilah dampak negatifnya. Betul. Dengan implementasi teknologi informasi masuk ke dunia pajak dan sebagainya, ini tentu ada tantangannya Pak. Betul. Ya, tantangan bagi apa aja tantangan ini Pak? Ya, tantangannya pertama ya Pak, yang paling saya rasakan yakni sarana prasarana gitu. Ya pasti itu termasuk dalam biaya pemeliharaan IT Pak. Ini mau nyolek Telkomsel. Semua provider dipanggil ke pelosok ini ya, karena Kota Tarakan termasuk ujung Pak Mu ya. Iya, karena yang saya rasakan seperti itu Pak Mu, karena kita terlibat dengan server ya. Kita terlibat dengan server database sehingga kita membutuhkan akses yang stabil, cepat, itu bandwidth yang kuat. Jaminan bandwidth yang stabil. Betul, jaminan bandwidth stabil. Karena kita juga ada batas waktu pelaporan Pak Mu, sehingga ini tantangannya juga, ini masyarakat Indonesia ini Pak Mu ya. Sudah diberi waktu 3 bulan tapi pelaporannya di 3 bulannya. Di akhir, di late game gitu Pak Mu ya. Akhirnya bandwidth yang dibutuhkan gede. Sedangkan kapasitas yang diberikan di Tarakan ini belum memadai Pak Mu ya. Gitu kan. Akhirnya terjadi di kantor itu, Pak lemot gitu ya, Pak susah masuk, Bu sabar. Kebiasaan di Indonesia Pak, maunya yang belakang-belakang, di belakang, di terakhir, saya lapor gitu. Gak apa-apa, itu tantangannya sih Pak Mu, itu juga. Lalu minimnya literasi tadi Pak Mu ya untuk masyarakat, memang jadi kawan pajak ini kurang aware gitu ya. Iya Pak, terakhir batasnya Januari Februari, tapi udah nyampe dulunya deh. Batasnya tanggal 30 Pak. Kami ngupload tanggal 29. Itu yang paling sering kamu. Itu. Oke Pak. Ya, lanjut Pak. Ya, kalau manfaatnya Pak Mu ya, manfaatnya itu ya otomatis kalau semakin kenceng sarpras kita Pak Mu ya, bandwidth tadi server segala macam, itu otomatis saya yakin akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena setiap wajib pajak yang datang Pak Mu ya, setelah mengeluh sebenarnya kita ini mau itu kok Pak, mau kami lapor tepat waktu tapi lemot. Itu Pak Mu, sebenarnya kita mau kalau kita memanfaatkan sarpras itu dengan baik, otomatis pasti tingkat kepatuhan akan meningkat. Apalagi nih masa dini ya, kita dihadapkan di kota pulau. Pulau. Ya, jaringannya kayak gitu ya. Kadang angin-anginan. Angin-anginan, nanti siang angin lebat, gangguan dia gitu ya. Tiba-tiba teman-teman sudah bilang semua, nanti kita nguploadnya tanggal 30 aja semua. Ngomong begitu tanggal 30, nunggu di tanggal 30. Di saat itu tiba-tiba malam jam 23.59 maintenance atau angin kencang, badan gua enggak ngupload semua. Kena denda tuh Pak.
Baik, Iya, Pak. kita hari ini ada di tanggal 3 Mei. 3 Mei. Terkait dengan itu maka lewatlah batas pelaporan pajak untuk OP maupun perusahaan. Ya, untuk Ya, perusahaan. Perusahaan kemarin kalau tidak salah tanggal April 30. April, iya. OP-nya 31 Maret. 31 Maret. Iya. Oke, bisa dijelasin Pak terkait dengan pelaporan pajak ini sudah artinya wajib pajak kita udah lapor pajak semua apa belum? Apa masih ada yang nunggak nih Pak? Oh ya, baik Pak Mu. Kalau untuk kepatuhan pelaporan yang masuk per 2024 artinya tahun pajak 2023 ya Pak Mu. Ya, ini ya update-nya sudah bagus. Bagus ya. Beberapa memang masih ada yang belum lapor gitu kan. Nah, tapi beberapa itu belum lapornya kadang ada yang ini Pak Mu melakukan pengajuan penundaan pelaporan itu boleh. Gitu. Oh, memang boleh. ada fasilitasnya iya. Kan Berapa ada lama Pak penundaan ini? Iya, penundaannya 2 bulan maksimal Pak. 2 bulan Iya, dari 2 bulan. tanggal batas itu ya? Batas, sejak disetujui untuk perpanjangan. Oh iya, oke. Perpanjangannya itu boleh. Nah, jadi banyak yang mengajukan itu karena ya satu dan lain hal Pak ya terkait pencatatan laporan keuangan belum selesai. Belum selesai ya. Cash flow perusahaan kan banyak, Ya, Pak ya. Terus lalu kemarin tuh ada yang kendala masih di luar negeri Pak, haji. Maaf umroh. Umroh ya. Jadi ini belum sempat gitu. Padahal bisa di mana aja. Ya, betul. Ya sudah, nanti bisa datang langsung. Itu tantangannya tuh Pak. Itu tantangannya itu. Tantangan luar biasa tuh. Lapor di luar negeri. Ya. Tambah lagi kadang-kadang kita dihadapkan pada mohon maaf nih ya, saya cuman ngasih contoh aja. Kadang-kadang wajib pajak yang sesungguhnya dia tuh melek IT gitu. Iya. Tapi begitu terlambat alasan aja saya ini tidak tahu Pak menggunakan aplikasinya. Kayaknya ada yang begitu Pak ya? Ada Pak, ada. Padahal itu sudah tahu, pernah mengakses PDF, pernah mengakses aplikasi lain gitu Pak ya. Traveloka artinya kan sudah melek teknologi ya. Iya. Oh ya Pak, saya nggak tahu ini e-filing Pak apa. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Begitulah memang kalau kegiatan ngeteh digabung dengan kegiatan ngobrol. Jadi begini dia gitu, ya. Baik, kita masuk ke ini Pak. NPWP, kembali ke NPWP dulu Pak ya. Saya ini kan wajib pajak Pak. Sama. Ada KTP-nya, ada NIK-nya. Ya. Ini bukan isu sih ya, tapi ini kan sudah jadi pembahasan nasional gitu ya. Betul, terkait dengan kalau bahasa teman-teman sih yang awam ya, penyatuan NIK dengan NPWP. Jadi nanti tidak ada lagi NPWP, maka semua NIK itu otomatis jadi NPWP. Kalau di kantor pajak apa istilahnya itu Pak di pajak? Untuk istilahnya kami ada program ini Pak, pemadanan NIK. Pemadanan NIK. Oke, bisa dijelasin Pak kepada audiens apa sih maksudnya nih pemadanan NIK supaya paham, jangan sampai nanti jadi takut semua Pak. Tidak ada yang mau punya KTP Pak. Iya, tidak. Kami memberikan ini Pak selaras dengan ini ya. Program pemerintah Single Identity Number Pak ya, artinya nanti satu nomor satu administrasi. Ya, ke depannya BPJS kan sudah menggunakan betul BPJS. Kita jangan kalah dalam informasi NIK menjadi NPWP gitu. Nah, dari program tersebut itu nanti memberikan kemudahan dalam administrasinya Pak. Gitu. Jadi nanti tidak serta-merta untuk masyarakat yang memiliki KTP otomatis wajib bayar pajak. Nanti kita lihat dulu subjek dan objeknya sudah sesuai kah? Nah, baru kita tetapkan NIK tersebut tervalidasi menjadi NPWP. By system Pak. By system ya. Iya, by system. Saya nih Pak, saya ingin tanya nih. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya punya NIK sudah tervalidasi NIK itu gimana caranya Pak? Untuk kawan pajak semuanya, nah sama Pakmu bisa buka akun DJP online Setelah buka akun DJP online nanti Pakmu ke profile lalu pilih itu data utama. Nah, di situ tertampil ada notifnya NIK tersebut tervalidasi atau enggak, ada logonya checklist validasi NIK. Iya, di sebelahnya NIK itu. Jadi teman-teman enggak usah takut ya. Kalau Anda belum melakukan pemadanan, dipadankan by system ya. Itulah pemanfaatan teknologi informasi dalam kemudian meningkatkan pelayanan, karena kantor pelayanan pajak meningkatkan pelayanan pajak kepada kita semua sehingga pajak itu maksimal akan digunakan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Belum selesai tapi Pak. Biasanya kalau ngomong gini sangka sudah selesai, padahal belum selesai. Oke, baik Pak. Mas Adi. Ada ketakutan masyarakat itu terkait dengan pajak. Jadi kita bahas ya. Kemudian NIK itu dipadankan dengan NPWP, ya. Jadi semacam ada ketakutan. Nah, bagaimana
teman-teman di kantor pajak memberikan edukasi supaya hai rakyat Indonesia, lu jangan takut. Gimana nih Pak? Iya Pak, pemandangan NIK ini Pak kan besok berakhirnya di 30 Juni 2024. 30 Juni 2024 otomatis iya. 1 Juli kita sudah running sistem baru. Semua by system NIK menjadi NPWP. Oke. Tapi itu sudah memasuki masa perpanjangan Pak. Sebelumnya itu batasnya 31 Desember. Oh udah lewat. Iya, udah lewat. Lalu panjang 6 bulan. Kok masyarakat kok belum ini belum melek ya. Lalu dikasih waktu lagi selama 6 bulan tepat dengan kita akan running sistem baru tadi yang menggunakan NIK sebagai NPWP gitu. Nah, untuk masyarakat ini jangan takut. Ya, sudah kami informasikan Pak Mu dari awal itu tidak serta-merta kalau masyarakat punya NIK langsung disuruh bayar pajak. Betul. Nah, itu yang jadi ketakutan tuh. Jadi ketakutan. Jadi isu ya selama ini Pak Mu. Nah, itu nanti tetap kita akan validasi dulu. Ya, jadi wajib pajak boleh datang ke kantor pajak atau boleh memvalidasi sendiri gitu kan NIK-nya. Kalau datang ke kantor pajak nanti dilihat dulu, oh ya sudah bekerja gitu ya. Gimana ininya, berapa penghasilannya, nanti oh ya sudah divalidasi, akhirnya NIK tersebut sudah otomatis menjadi BWP. Nah, lalu terbitlah kewajiban baru. Teman-teman sekalian. Iya. Pak, saya dititipin soal nih Pak. Boleh. Pertanyaan Pak, bukan soal. Kalau soal itu menakutkan ya Pak. Seperti ujian Pak. Ya. Ini ada kasus nih Pak, ya. Ada mahasiswa beli handphone di toko HP. Ya. Kemudian ada satu case si mahasiswa yang beli HP itu kemudian oleh penjual HP dikenakan pajak PPN. Ya. Ada satu case mahasiswa yang satu tidak dikenakan PPN. Nah, bagaimana menjelaskan ini kepada audiens? Ini kita tidak nyari yang salah gitu ya. Maksudnya kenapa ada case seperti itu? Iya, baik. Jadi Pak Mu, dari kejadian tersebut itu memang bisa sangat terjadi dan dari mata pajak sangat wajar. Karena apa? Si penjual itu kita lihat dulu dia berstatus PKP atau bukan. Itu kata status PKP. Kuncinya, keywordnya itu. Iya. Kalau penjualnya berstatus PKP, artinya dia dapat memungut PPN kepada pembeli. Ya. Begitu Pak Mu ya. Kenapa sih kok PKP? Karena biasanya gini Pak Mu, penjual HP itu mereka merupakan reseller dari suatu grup produk. Iya, grup produk betul. Yang itu, yang saya sebut merek ya. Ya, boleh. Itu ya, dari grup produk itu nanti dia menjadi resellernya dengan disyaratkan kamu harus PKP nih, gitu. Karena urusannya saya harus dengan faktur pajak. Sudah. Artinya dia membebankan PPN-nya pada produk yang dijual nanti. Betul. Itu untuk toko A. Apabila untuk toko B, nah ini bisa kita lihat dulu dia PKP atau tidak. Biasanya kalau PKP Pak Mu, sama-sama PKP nih. Tapi kok selisih harga ada PPN ada nggak? Biasanya kalau namanya pebisnis Pak Mu ya ini mereka ya sudah deh PPN-nya yang saya tanggung. Ya daripada konsumen saya lari nih. Gitu. Takut ada yang seperti itu. Betul. Itu untuk yang misal penjual B tidak membebankan PPN-nya, artinya PPN-nya ditanggung oleh penjual itu bisa. Jadi kita lihat dulu nih, kalau kejadian seperti itu PKP-nya di siapa dan dibebankan kepada siapa. Itu mungkin teman-teman sekalian, audien, itu sama dengan kita belanja di kios tempat tetangga kita dengan kita belanja di supermarket. Betul. Gitu kali Pak? Gitu ya. Gitu Mas ya. Nah, setuju Pak. Itu seperti itu. Iya. Kenapa kalau kita belanja di kios tempat tetangga kita tidak kena pajak? Kenapa kalau kita belanja di hypermart, supermarket kena pajak? Itulah kali contoh paling gampang. Itu seperti itu Pak. Betul. Itu Mas ya? Iya. Betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, supaya kita semua ini melek pajak dan taat pajak. Iya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mungkin ini sih Pak Mu, terkait pemadanan tadi Pak Mu. Pemadanan. Karena kan batasnya memang sudah dekat. Dekat. Jangan sampai teman-teman nanti terlambat dalam memadankan NIK dan NPWP-nya gitu. Agar mudah ke depannya administrasinya. Iya bisa kalau memang mau dipadankan di bulan Juli, tapi nanti akan menumpuk antrian. Nah, seperti itu jawabannya. Pasti kan masyarakat Indonesia ini sukanya yang suka numpuk Pak belakangan. Nanti aja. Semuanya ngomong begitu, numpuk belakangan. Numpuk tertunda. Alangkah baiknya jangan menunda, segera dipadankan. Cukup mudah. Masuk saja ke akun DJP online, masuk ke menu profil dan data utama. Itu nanti tertampil. Apabila belum validasi, cukup diklik validasi NIK. Sudah selesai. Itu Pak Mu, cukup mudah. Baik, saya
satu pertanyaan lagi Pak sebelum Baik, Pak. saya ke closing statement. Ya. Pak, kata teman saya, Iya. saya panggil Mas Adi. Iya, Mas Adi. Kata teman saya, kalau dia sudah bayar zakat, Ya. ada bukti Zakat. zakatnya itu bisa digunakan untuk jadi bukti potong pajak. Apa Pak? Apa istilahnya tuh? Bukti potong pengurangan penghasilan ya. Betul. Mohon penjelasan Pak. Iya, baik. Jadi untuk kawan pajak Pak Ya, ya, kawan yang pajak. sudah masyarakat yang memiliki kawan pajak memiliki bukti resmi dari Basnas misalnya. Basnas, Dompet Duafa. Ya. Nah, itu ya lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah Pak ya. Betul. Itu boleh melakukan penghitungan ulang ya pajak Iya. yang pajak penghasilan yang distorkan. Artinya gini Pak Mu, apabila kita sudah dipotong oleh tempat kita bekerja, kita pada saat lapor SPT, kita bisa melampirkan bukti pajak kita. Itu Iya, bukti zakat kita. Bukti zakat kita. Iya. Iya. Lalu apabila SPT menyatakan lebih bayar, nah kita upload buktinya, lalu kita dapat pengembalian pajak yang seharusnya nggak boleh. Iya, gitu iya, kan iya. bahasanya mudahnya. Supaya tidak double pajak. Tidak Pak, double ceritanya, pajak, Pak, iya. Mas ya, supaya tidak double Double pajak. pajak. Di agama wajib setor. Iya. Di negara wajib setor. Ya, kita kan sesuai dengan Iya, Pak. agama khususnya teman-teman yang di Teman-teman Muslim kan kita wajib zakat tuh 2,5% gitu ya. Ada lagi zakat profesi ya. Profesi. Ya, kemudian itu kan dipotong semua tuh, kita Iya. bayar semua tuh ya. Nah, nanti ambil buktinya tuh yang Ambil buktinya Basnas, ya. yang di mana lah semua lembaga zakat Mm-mm. resmi yang diakui oleh pemerintah Pemerintah. gitu ya. Yang di NU, di Muhammadiyah, yang di Wahda, Boleh. yang di IZI ya segala Nah, macam banyak, lah ya. Pak. Iya. Ya, segala macam. Yang penting dia resmi diakui oleh pemerintah sehingga nanti itu bisa jadi Pengurangan pemotong penghasilan. Iya. penghasilan. Jadi tidak double pajak Tidak double teman-teman pajak. sekalian. Betul. Baik. Kayaknya semakin ke sini saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, boleh. Tinggal satu, Pak. Betulan nih, Iya. tinggal satu. Ya. Untuk kasus begini, Pak. Saya misalnya saya ya. Tapi Iya, kan ya kadang saya ngalamin ya. Baik. Saya sebagai dosen akademisi kan sudah dipotong pajak tuh Pak Betul, tiap Pak. bulan di Iya. kampus. Udah diurusin sama Bos bagian juga bagian keuangan ya, ya Pak. bagian Betul, Pak. keuangan ya dipotong pajak sudah di store tiap bulan kemudian saya punya kegiatan aktivitas di tempat lain. Iya. Ya sebagai seorang profesional Iya, misalnya. dosen tamu. Ya dosen tamu Itu atau apa bisa, tiba-tiba saya dapat honor nih Pak. Betul. Honor. Nah, apa yang saya butuhkan dari si pemberi honor untuk jadi bukti bahwa honor saya sudah dipotong pajak oleh dia? Baik. Cukup ini saja Pak Mu, NPWP-nya saja. Nanti pemberi honor atau Ya. ini ya, apa ya, pemberi pekerjaannya Pemberi honor di sana pekerjaan itu itu. nanti melakukan pemotongan terkait kewajiban perpajakannya Pak Mu gitu. Nah, lalu Pak Mu berhak menerima bukti potong. Bupot ya? Iya, bupot. Bupot. Istilahnya bupot. Ya Nah, bupot, gitu. bukti potong. Bukti potong Pak Mu untuk nanti dikumpulkan sebagai arsip lalu dilaporkan pada SPT tahunan. Nah. Iya, gitu Pak Mu. Itu sering dialami teman-teman dosen, Iya, dosen. tuh. Iya, kadang-kadang punya kegiatan di tempat Iya, lain. tempat lain. Kemudian kadang-kadang nih Mas Adi jadi juri Iya, ya. betul. Bisa. Jadi tenaga apa Profesional gitu ya, intinya, Pak, ya. profesional, disuruh Narasumber bisa. narasumber gitu Ya. ya, kuliah tamu, Kuliah tamu. workshop, Nah. tiba-tiba kan dapat honor walaupun nilainya kecil begitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang kita sudah tanda tangan aja, Mas. Iya. Tanda tangan habis itu sudah gitu kan. Ada juga yang kadang-kadang Pak, tanda tangan Pak. Ini sudah kami potong pajak ya Pak. Nah, Nah, tapi di situ. Jangan lupa minta bukti. minta potongnya, bukti iya. potongnya. Oh iya, nggak apa-apa sih. Datangnya Ya, jauh saya ya. nanti minta bukti Jangan lupa Mas ya, potong. bukti Ya. dikirim dong buat laporan. Kenapa itu perlu kita lakukan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kawan pajak tadi Iya, istilahnya kawan Mas pajak, Adi iya. ya, Iya. supaya kita yang penerima honor tadi itu terbebas dari kewajiban kita untuk membayar pajak. Artinya apa? Kita sudah menjadi bagian yang melakukan edukasi kepada si pemberi honor supaya dia peduli untuk melakukan pemotongan pajak pada kita, dan pajak itu tidak hanya dipotong tapi dilakukan pembayaran ke kantor pajak. Kita dapat bukti potongnya. Iya. Kalau nanti kita ditanya, ini ada Ini buktinya. Setuju, Gitu Mas Adi ya. Sepakat, iya, Ya. seperti itu alurnya. Saya ini bukan pegawai pajak. Saya bisa. sudah kayak jadi pegawai pajak. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah ada di 41 menit. Iya. Kegiatan kita ngeteh dan ngopras ya. Baik, kita masuk di closing statement Mas Iya. Adi. Ya biasalah, kalau mau selesai begini kita closing statement gitu. Iya. Apa yang disampaikan kepada kami akademisi, pada adik-adik, teman-teman mahasiswa, staf yang menyaksikan ini,
kegiatan kita, dan mungkin buat semua masyarakat kota kita Smart City, tagline kota kita, visi dan misinya. Karena tadi itu teknologi informasi dalam kepatuhan pajak kita hubungkan dengan kota kita yang Smart City. Closing statement-nya pada siang ini silakan Mas Adi. Iya. Baik Pak Mu, harapan kami dengan kemajuan teknologi itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan kemajuan teknologi, kepatuhan wajib pajak ini yang diharapkan yang bisa ini Pak Mu ya, menambah terkait kewajibannya agar masyarakat juga mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga kepada orang IT gitu ya, kepada penggiat teknologi kami harapkan juga untuk kerjasamanya dalam membangun sarana prasarana di bidang teknologi yang berkaitan dengan pajak agar kepatuhan kewajiban perpajakannya yang dapat dipenuhi oleh masyarakat luas ini segera terpenuhi itu secara mudah gitu ya Pak Mu ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya. Selamat menjalankan tugas di kantor pajak. Siapa tahu nanti dimutasi ke wilayah mana gitu ya. Semoga tetap sehat, sukses selalu bersama tim yang ada di kantor pajak semua. Semoga Indonesia ke depan semakin maju dan berkembang dengan kita senantiasa menunaikan kewajiban kita untuk melakukan pembayaran pajak. Kita boleh komplain kenapa di tempat kita tidak ada jalan. Kita boleh komplain di wilayah kita tidak ada pembangunan. Kita boleh komplain apa saja. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan lupa kita introspeksi. Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk senantiasa melakukan pembayaran pajak minimal tepat pada waktunya, menyelesaikan tugas kita untuk pelaporan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh teman-teman di kantor pajak sebagaimana undang-undang yang menjadi landasan hukum kita dalam melakukan pembayaran pajak. Demikian kegiatan kita pada siang ini, kolaborasi yang baik antara ngeteh ngobrol tentang teknologi dengan Pak Mu yang dilaksanakan oleh teman-teman di kampus Timik PPKIA dengan teman-teman yang ada di kantor pajak dengan kegiatannya yang bernama ngobrol asik. Ya asik banget nih kalau diikuti tidak selesai nih ya. Dengan teman-teman kita yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Tarakan. Demikian diskusi kita pada siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha berilmu, segala sesuatu milik Dia, senantiasa kita dalam keadaan sehat dan senantiasa punya komitmen yang sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Selamat siang, selamat sore, sehat, sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Sehat selalu, sukses. Siap. Terima kasih.